Salam Nusantara, salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih. Sore hari ini kita boleh ketemu lagi melalui layar Android Anda atau melalui YouTube yang kita bisa dengar. Puji nama Tuhan. Dan sore hari ini sebagai renungan kita sebelum kita tidur, tentu kita ingin juga mendengarkan firman Allah ya. Puji nama Tuhan, firman Allah yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Allah. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku, umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Judul firman Allah adalah meluluhlantakkan hati Yesus. Nah, perempuan Kanaan ini dia bisa meluluhlantakkan hati Yesus sehingga dia menjawab apa yang diinginkannya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana tekniknya dia meluluhlantakkan hati Yesus, kita akan lihat dulu dari segi kehidupannya. Dia sangat mengasihi, yang pertama dia sangat mengasihi putrinya yang sangat dirasuk setan dan sangat menderita. Dan sebagai seorang ibu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang galah ya. Jadi memang kasih ibu itu sangat luar biasa. Demikian juga dia, perempuan Kanaan ini, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus, kasihanilah aku," ya. Di ayat yang ke 22 itu, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi di sini dia meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan itu berkenan menyembuhkan anaknya. Tapi satu respon dari Yesus yang kalau kita baca sepintas itu tidak mengenakan. Karena apa? Yesus tidak menjawab sama sekali. Yesus tidak memberikan respon. Dan kita tahu bahwa perempuan Kanaan atau orang Kanaan adalah orang yang bermusuhan dengan orang Israel atau orang Yahudi. Dan di sini Yesus ingin memurnikan motif dari wanita ini sehingga dia cuek bebek. Kata-kata orang sekarang ini, cuek bebek, tidak mau merespon, tidak mau mendengarkannya. Bahkan murid-muridnya katakan, "Suruh saja dia pergi." Tetapi wanita ini terus mengikuti dia. Kemana Yesus pergi, dia ikut. Makanya murid-muridnya jengkel dan, suruh aja pergi dia. Tetapi di sini kita bisa melihat bukan maksud Yesus untuk menyakiti wanita ini, tapi adalah untuk meluruskan motifnya. Apakah dia masih memandang musuh kepada orang Yahudi, ataukah motifnya hanya sekedar anaknya sembuh tanpa memiliki iman yang sesungguhnya? Dan itu sebabnya Yesus tidak menjawab. Lalu kita melihat yang kedua yang dimilikinya adalah bahwa dia tidak mau menyerah. Jadi dia memiliki kasih kepada anaknya dan dia tidak mau menyerah. Dari mana buktinya? Walaupun Yesus katakan di ayat selanjutnya, jawabnya dari ayat 24 itu, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Jadi sebenarnya Yesus mau katakan, gak ada jawaban doa bagimu. Tapi saya yakin dan percaya wanita Kanaan ini telah mendengar nama Yesus, belas kasihan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang maha mengasihi, yang memperhatikan, yang memperdulikan, yang menjawab setiap kebutuhannya. Karena Dia yang mengatakan, minta maka engkau akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan baginya. Nah, ini kok aku datang hanya kepada domba. Memang Yesus datang hanya kepada Israel, tetapi wanita ini tidak mau menyerah. Jadi kalau ada orang memohon kepada Tuhan, memohon kepada Yesus, jangan mau menyerah sampai dia jatuh belas kasihannya, sampai Anda menarik hatinya, sampai Anda bisa meluluhlantahkan hati Yesus. Kalau wanita Kanaan ini bisa meluluhlantahkan Yesus, karena dia mengasihi anaknya, dia tidak mau menyerah. Dan yang selanjutnya, walaupun demikian dikatakan, tadi dikatakan, aku diutusannya kepada domba-dombaku yang hilang dari Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi di sini kita lihat bahwa ia sangat rendah hati, ya. Walaupun sudah diperlakukan Yesus seperti itu, bahwa mungkin dia tidak tahu apa maksudnya Yesus, tapi dia betul-betul menyadari dia sangat tergantung kepada Yesus. Dia sangat membutuhkan Yesus. Dia sangat ingin anaknya sembuh dari sakit penyakitnya itu. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, aku tidak diutus kepada orang di luar dari orang Israel, dia katakan, dia mendekat, dia sujud menyembah. Itu menandakan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hatinya, sujud menyembah kepada Allah. Karena ketika dia mendekat dan sujud menyembah kepada Yesus, dan Yesus bukan, oh ya silakan, aku akan jawab doamu. Tapi Yesus melanjutkan apa yang dikatakan oleh Yesus. 27 kata 26, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Anda bisa bayangkan, kalau Anda dikatakan seperti itu, mungkin Anda akan marah, mungkin Anda akan apa? Memangnya gue pikirin kamu terlalu kasar, kamu Tuhan, tetapi kamu terlalu kasar, kamu tidak tahu apa menjaga perasaan orang, kamu tidak tahu menjaga isi hati orang. Saya nggak butuh kamu, memangnya gua pikirin. Ya, tetapi wanita ini dengan segala kerendahan hatinya tadi, dia datang dan sujud, walaupun Yesus belum menjawabnya. Lalu dikatakan oleh dia, ya Tuhan, benar. Walaupun kau katakan aku anjing, nggak apa-apa. Yang penting aku butuh engkau, butuh Tuhan. Imanku bukanlah iman abal-abal, bukan iman kaleng-kaleng kepadamu, tapi imanku iman yang sesungguhnya. Demi anakku, aku percaya kepadamu, aku menaruhkan harapku kepadamu, aku menaruhkan imanku kepadamu. Itu sebabnya dia katakan, ya Tuhan. Tapi anjing itu menunggu jatuhnya remah-remah dari meja tuannya. Wow, bayangkan, menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan. Dan di situ hati Yesus tidak bisa lagi menahannya. Dan Yesus katakan, hai ibu, besarlah imanmu, jadilah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Seketika itu juga, kata firman Allah, anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi Allah kadangkala menguji kesabaran seseorang itu, menguji kerendahan hati seseorang itu. Apakah dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus? Apakah hanya ingin kesembuhan itu? Tuhan melihat iman yang sesungguhnya.
Karena memang ibu ini dari awal sudah saya katakan, dia bisa meluluhlantakkan hati Yesus. Karena iman yang besar yang dia miliki, walaupun melalui tahap-tahap itu. Jadi, biarkan kita sebagai orang yang percaya, tetap memiliki kasih. Kalau engkau dari luar sana yang belum percaya kepada Yesus, menghampiri Tuhan seperti wanita ini, tak ada yang tidak mungkin bagimu. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah, lalu tetaplah rendah hati, jaga imanmu supaya tetap besar di hadapan Allah. Dan pada akhirnya kita sudah tahu bahwa Yesus menjawab. Jadi wanita atau perempuan Kanaan ini dapat meluluhlantakkan hati Yesus dan dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh perempuan Kanaan ini. Karena dia yang pertama tadi apa? Dia yang pertama mengasihi anaknya, dia tidak menyerah, dia rendah hati, lalu kemudian dia memiliki iman yang besar. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa ada orang-orang hebat beriman kepada Tuhan. Sekalipun dia adalah orang yang bermusuhan dengan orang-orang Israel, tetapi dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan iman yang besar, karena dia juga peduli terhadap anaknya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, berkati gereja Tuhan, berkati orang-orang percaya, berkati gereja Tuhan dimanapun ada, GP juga Tuhan berkati. Saya mau mengatakan kepada saudara yang mendengarkan firman Allah pada saat sore hari ini, jika engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ikuti saya berdoa. Dan Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya butuh Yesus. Ampuni dosa-dosa dan kesalahanku, kejahatanku. Basuh aku dengan darah-Mu yang kudus, dan kasih-Mu yang ajaib ada di dalam kehidupan ini Bapa di surga. Dan aku membuka hatiku, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupanku mulai saat ini. Dan aku percaya aku memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena firman-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus. Dan kalau Anda mengalami sakit, taruh di tempat yang sakit. Ketahuilah, kalau engkau datang dengan segala keberadaanmu kepada Tuhan, Tuhan siap menolong engkau. Tidak peduli dalam keadaan apapun engkau sakitmu, Tuhan sangat bisa. Saya tidak bisa sebagai penolong Anda, saya tidak bisa hadir di tempat Anda, terkecuali Anda menelepon, Anda memanggil saya. Tetapi Tuhan tidak mengenal jarak dan ruang. Ketika Anda berseru kepadanya, Dia bisa hadir di tengah-tengah Anda. Dan itu sebabnya taruh di tengah tempat yang sakit dalam nama Yesus. Tangan-tangan ini taruh tempat yang sakit Bapa di surga. Ulurkan kuasa-Mu, jamah mereka, genggam peluk mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, baik itu yang cancer, baik yang tumor, baik itu yang diabetes, baik itu yang darah tinggi, baik itu yang sakit jantung, baik itu diabetes, kolesterol, dan segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya berkata kepada yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, yang timpang berjalan dengan lurus kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Semoga sore hari ini menjadi tempat bagi kita untuk mengasah iman kita kepada Tuhan, mengasah kerendahan hati kita, mengasah supaya kita tidak pernah menyerah dalam segala situasi apapun, dan tetap memiliki kasihan dari Tuhan itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu perbuat,
yang ingin orang lain berbuat bagimu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran pada firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, yang melakukannya dan menyimpannya dalam hatinya. I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat sore, selamat kita mendengarkan renungan malam kita, dan semangat pengantar tidur kita untuk lebih kita bersemangat dan menerima anugerah dari Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Halo Indonesia.